Selamat pagi, selamat datang mahasiswa baru Polkesta Politeknik Kesehatan Surakarta tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, saya Ibu Atanasia Budi Astuti dari Pusat Pengembangan Pendidikan Polkesta. Hari ini pada masa PKKMB ini saya akan menyampaikan tentang etika dalam media sosial yang akan mengantar Anda semua menuju pendidikan antar profesi. Karena Anda masuk di Polkesta ini tidak hanya satu profesi, namun ada beberapa profesi kesehatan. New normal life, kenormalan, kewajaran baru atau kelaziman baru dalam kehidupan yang baru, yang mengimplikasikan bahwa suatu hal yang sebelumnya dianggap tidak normal atau tidak lazim kini menjadi umum dilakukan. Contoh, apa yang terjadi di era new normal ini? Seseorang harus lebih menjaga kebersihan, lebih menjaga kesehatan agar stamina tetap terjaga dan terhindar dari corona. Dan dampaknya apa? Sebagai mahasiswa, Anda akan mengalami pembelajaran melalui e-learning, pembelajaran di dunia maya. Dan itu semua dilakukan melalui video conference, mungkin dengan WA, dengan Google Meet dan sebagainya. Dan artinya apa? Bahwa saudara tetap belajar dari rumah, walaupun nanti beberapa pertemuan ada yang mengharuskan saudara hadir ke kampus, dan beberapa kegiatan juga bisa dilakukan dari rumah. Medsos, apa keunggulan medsos? Kita tahu luar biasa keunggulan medsos. Yang kita ketahui adalah dampak positif media sosial. Seolah-olah dunia ada di genggaman kita, dan kita memudahkan untuk berinteraksi dengan banyak orang. Mudah mencari informasi yang kita butuhkan, tinggal tulis, klik, tersedia apa yang kita mau. Pekerjaan semakin mudah diselesaikan, begitu cepat, dan penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat. Mudah berkomunikasi dengan orang lain dalam jarak jauh melalui chatting, video conference seperti sekarang ini, dan seterusnya. Mendapat hiburan yang menyenangkan seperti contohnya adalah online games, lebih mudah dalam mengekspresikan diri. Kalau kita memperkenalkan pada tidak hanya 1-2 orang, tapi banyak orang kita bisa melakukan melalui medsos. Memperluas pergaulan. Dengan hanya klik sana, klik sini, kita sudah akan banyak teman. Mudah berbelanja lewat internet. Kita sudah jauh-jauh ke pasar atau ke mall, tinggal di rumah saja, pesan apa yang kita maui akan tersedia. Akses internet dapat kita lakukan dengan mudah dan murah. Tentunya bagi beberapa yang memang itu terkendala dengan jaringan, harus mencari ke sana sini tempat untuk mencapai ini, itu akan terkesan memang tidak mudah dan tidak murah. Namun demikian, perhatikan dampak lain dalam bermedsos. Hati-hati dan bijaklah dalam melangkah, karena ada jeratan-jeratan dalam perundang-undangan ITE yang akan menjerat kita apabila kita terjebak dalam rasis, fitnah, cacian, ujaran kebencian, hoax, dan provokasi. Makanya kita harus selalu berhati-hati. Untuk itu, kita coba samakan persepsi tentang bagaimana etika penggunaan media sosial yang baik. Apa dan mengapa medsos? Di sini akan kita bahas etika dalam berkomunikasi. Pada saat melakukan komunikasi dengan memanfaatkan media sosial, biasanya banyak yang cenderung melupakan etika dalam berkomunikasi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kata-kata yang tidak semestinya
dan kerap kali muncul pada saat melakukan percakapan atau komunikasi melalui jejaring sosial, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Etika dan media sosial, ya, kita lihat pengertiannya. Etika yaitu nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku, baik buruk, benar, salah. Dan media sosial, seperti kita tahu, adalah media dalam jaringan daring, dengan para penggunanya bisa dan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi. So, how do I manage all of them? Bagaimana kita memanage semuanya itu? Kita harus menggunakan medsos secara bijak. Bagaimana caranya? Dengan tidak membagikan informasi pribadi. Hal-hal yang bersifat pribadi, baik diri sendiri maupun orang lain, itu adalah untuk konsumsi pribadi, bukan konsumsi umum. Kemudian bagaimana kita pilih-pilih teman? Mudah sekali kita mendapatkan teman, tapi pilihlah teman yang baik dan bermanfaat. Hindari akun-akun negatif. Banyak hal akun yang positif yang bisa kita unduh, kita lihat, kita baca, kita dengar. Ya. Kemudian gunakan untuk pengembangan diri. Medsos gunakan untuk pengembangan diri menjadi yang lebih baik, lebih bermanfaat bagi umum. Jadikan sarana personal branding, bagaimana menunjukkan keberadaan kita. Ya. Kadang-kadang menurut kita adalah sesuatu yang impossible, tunjukkan menjadi itu possible. Kemudian periksa kembali sebelum membagikan konten. Ya, jangan asal unggah. Jangan asal ambil. Untuk itu coba kita lihat ada beberapa hal. Ya, tidak berlebihan dalam penampilan dan unggah konten. Hati-hati dalam mengupload foto, video, ataupun tulisan. Tidak berdebat yang tidak perlu di dunia maya. Bila beropini dasarkan pada fakta, bukan dugaan semata. Ya, hindari kata-kata tadi kasar, provokatif dan sebagainya. Tidak sering mengumbar status yang bersifat pribadi, sekali lagi ya, mengcopy paste gambar, artikel atau apapun yang mungkin berhak cipta. Hati-hati nanti pada saat pelajaran juga, pada saat perkuliahan berlangsung, ya, mengambil karya orang lain, ya, hasil orang lain itu juga akan berisiko. Tidak memperhatikan kerahasiaan informasi pribadi yang bersifat penting. Sehingga kalau kita rangkum bagaimana bermedsos yang baik adalah selalu jaga privasi, ya, privasi yang tidak diunggah kemana-mana, ya, privasi untuk diri sendiri maupun orang lain, ya. Kemudian akurasi, hadirkan, unggah atau ambil hal-hal yang akurat sehingga menghindarkan diri dari terjadinya hoax. Kemudian properti, karya orang lain, hak cipta orang lain kita hargai. Maka untuk itu kita harus lakukan tadi sekali lagi, hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Cross-check kebenaran berita, menghasilkan karya, ya, menghargai hasil karya orang lain, dan jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Untuk itu prinsip mengunggah konten atau mengunduh konten, lakukan tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan komunitas, apalagi alma mater. Ya, nanti saudara masuk dalam alma mater Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan Surakarta, dan tidak melanggar hukum. Proses komunikasi sendiri nanti di dalam, walaupun itu dalam jaringan, harus kita perhatikan beberapa hal. Siapa yang bicara? Apa yang harus dikatakan? Caranya seperti apa? Dan kita harus lihat bicara, ya, kepada siapa dan apa hasilnya, apa umpan baliknya. Contoh pada saat kita perkuliahan nanti, saudara menghubungi dosen, ya, jadi tulislah baik itu dalam telepon langsung ataupun WA atau pesan atau email dan sebagainya, ya, dengan tata etika yang baik. Misalnya, selamat pagi, assalamualaikum, saya Andi. Bapak Ibu mohon maaf untuk mengganggu waktunya.
saya akan sekedar menginformasikan bahwa besok Bapak ada perkuliahan di kelas X jam sekian sampai sekian dengan materi adalah demikian. Ya. Untuk itu di sini saya sekedar menginformasikan dan mengingatkan. Sekian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Ya, selamat pagi. Nah, seperti itu. Jadi tidak pernah ada perintah atau seperti apa. Ya, itu hanya sekedar contoh. Kenapa saudara dipersiapkan semuanya beretika dalam pendidikan di menjelang profesi ini adalah karena nanti saudara adalah pendidikan antar profesi, ya, tidak hanya pada diri sendiri, tidak hanya profesi sendiri. Ada dua hal nanti, ada interprofessional education, ya, ini selama dalam masih saudara belajar. Di sini akan diajarkan beberapa hal, beberapa kompetensi untuk mencapai interprofessional collaboration. Ya, jadi saudara harus berkolaborasi dengan profesi yang lain. Apa itu IPC, IPE, ya, apa pengertian, tujuan dan sebagainya itu nanti akan dipelajari pada saat saudara masuk perkuliahan. Ya, sehingga di sini kita lihat definisi menurut WHO tahun 2010, ya, sebagai dasar saja pengetahuan umum, ya, bahwa interprofessional education atau IPE adalah di mana dua profesi yang berbeda, dua mahasiswa yang berbeda belajar tentang apa profesimu, apa profesiku, apa profesi dia, ya, tentunya dari masing-masing profesi dan bersama-sama untuk mencapai saudara nanti kompetensi untuk berkolaborasi. Ya, sedangkan interprofesional kolaborasi adalah ketika sudah lulus, ketika sudah selesai, ketika saudara sudah menguasai satu profesi ini, ya, menjadi seorang profesional, kemudian dua atau lebih profesional bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama, itulah IPC. Sehingga di sini ada beberapa interprofesional kompetensi yang harus dipunyai oleh seorang profesional adalah bagaimana pengetahuannya, keterampilannya, dan attitude atau etikanya. Ya. Ini nanti akan saudara pelajari semua selama menempuh pendidikan di Polkesta. Ya, ini ada gambaran sebagai framework for action on interprofessional education and collaborative practice, ya. Saudara nanti akan digodok di sini di pendidikan, kemudian dipersiapkan untuk bisa berkolaborasi sehingga bisa meningkatkan status kesehatan masyarakat, ya. Di sini saat ini saudara dikenalkan, nanti ada pendidikan, pelaksanaannya dalam praktek seperti apa dan bagaimana kolaborasi antar profesi itu bisa dicapai dengan baik sehingga peningkatan derajat kesehatan masyarakat bisa dicapai, ya. Sekali lagi, IPE-IPC mempersiapkan saudara untuk bisa berkolaborasi mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi. Untuk itu saudara harus ada kompetensi ini, bisa berkomunikasi secara baik, ya, apalagi dengan dunia maya saat ini. Etika harus dijaga, peran profesi harus diutamakan, kemudian kerja tim, ya. Nah, itulah saudara yang harus saudara siapkan nanti, ya, yang harus ibaratnya Anda ketahui sebelum benar-benar masuk menjadi mahasiswa Polkesta. Dengan demikian, selamat datang wahai generasi muda harapan bangsa. Polkesta siap mengantar Anda menuju profesional unggul di bidang kesehatan, ya. We did it together, kita bersama-sama. Terima kasih.